Oke guys, jika sebelumnya kita membahas hiu Ultimate Bane yang berjalan di daratan Land of Dawn, pada episode kali ini BC Cinema akan mengulas sebuah alur cerita film berjudul Three-Headed Shark Attack yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Di mana film ini menceritakan tentang seekor hiu raksasa berkepala 3 yang menyerang dan menghancurkan sebuah laboratorium penelitian di sebuah pulau bernama Garbage Patch. Garbage Patch merupakan sebuah pulau buatan yang sengaja diciptakan dari kumpulan sampah-sampah yang mencemari lautan. Akan tetapi, alhasil dari penelitian tersebut melahirkan seekor hiu berukuran raksasa dan berkepala 3 menyerang tempat penelitian itu. Hiu berkepala 1 saja sudah bikin pusing, apalagi hiu berkepala 3. Sudah jangan dibayangkan guys. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan di mana terdapat para wisatawan yang sedang menikmati masa liburan mereka di sebuah pulau. Beberapa dari mereka ada yang berjemur, bermain, bahkan ada yang sedang berkimpoi. Tak lama kemudian salah satu wisatawan bernama Brady mengajak Polly dan Mark yang sedang PDKT di pesisir pantai untuk berenang. Polly menerima ajakan Brady, sementara Mark ia tetap di pesisir pantai. Hingga pada saat Polly membuka tali pelindung gunung kembarnya, tiba-tiba seekor hiu berukuran raksasa langsung menyantapnya. Mark yang melihat wanita incarannya itu dimangsa seekor hiu berusaha untuk mencarinya ke dalam air. Akan tetapi Mark juga harus menjadi santapan dari hiu tersebut. Namun masalah tak sampai di sini karena hiu berkepala 3 itu naik ke daratan dan memangsa para wisatawan yang lain. Para remaja membagongkan ini tewas seketika dan hanya menyisakan Brady seorang. Film Three-Headed Shark Attack pun baru saja dimulai guys. Scene kemudian berpindah ke sebuah laboratorium penelitian di bawah air bernama Garbage Patch, di mana seorang profesor bernama Laura dan Nelson sedang memandu para peserta magang di laboratorium tersebut. Laura meminta Nelson untuk mengajak para peserta magang itu untuk mengelilingi area penelitian, sementara ia akan melanjutkan pekerjaannya. Di tempat ini, para mahasiswa magang banyak menyaksikan hewan laut yang menjadi korban keganasan dari sampah-sampah yang selama ini dibuang oleh orang-orang ke lautan. Selain mengakibatkan kematian pada hewan laut, ada beberapa juga yang masih mampu untuk bisa bertahan hidup. Namun demikian, para hewan yang mampu hidup tidak sedikit yang bermutasi dan membuat hewan-hewan itu menjadi gila. Hingga tak lama kemudian, salah satu ikan di sana menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Dan biasanya para hewan-hewan kecil bersikap seperti itu karena mereka merasa terancam dengan adanya seekor predator mematikan. Nelson yang mengetahui tingkah aneh tersebut segera menghubungi Steve yang pada saat itu bersama Laura untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi. Dan Steve melihat sesuatu yang aneh berukuran besar sedang menuju ke arah permukaan laut. Maka dari itu Laura berinisiatif untuk mencari tahu ke permukaan. Laura juga bertemu dengan Nelson yang saat itu bersama para mahasiswa magang yang sudah mulai khawatir karena alarm tanda bahaya di laboratorium tak henti-hentinya berbunyi. Dan mereka bersama-sama menuju daratan. Sementara itu, di daratan sendiri, seorang penjaga mercusuar bernama Brad melihat bayangan besar sedang mendekat ke arahnya. Brad mencoba untuk mendekati bayangan tersebut karena ia kira jika bayangan itu merupakan bayangan dari seekor paus. Akan tetapi, bayangan itu tiba-tiba menghilang bersamaan dengan datangnya Laura dan yang lain yang segera meminta Brad pergi dari perairan itu. Hingga tiba-tiba hiu raksasa berkepala 3 itu datang dan memangsa Brad.
Seketika Brad pun tewas sementara Laura dan yang lain kembali ke tempat penelitian untuk mengaktifkan keamanan. We've initiated. We need to move on to stage 2. Someone's just died. Di sisi yang lain, Kang Hyu mulai menyerang laboratorium dengan membabi buta. Dan serangan itu mengakibatkan laboratorium mengalami kebocoran yang sangat besar. Dan saat ini sudah banyak dari para karyawan laboratorium yang tewas karena ulah dari hiu raksasa tersebut. Tanpa terkecuali seorang karyawan yang pada saat itu sedang menikmati keluarnya gas alam. Situasi yang semakin panik membuat Laura segera mengambil keputusan dan semua orang diminta untuk kembali ke daratan. Sementara Kang Hyu yang tak pernah lelah terus saja membenturkan kepalanya ke arah laboratorium dan mengakibatkan laboratorium itu pun meledak. Beruntung Laura, Nelson dan para mahasiswa magang berhasil keluar sebelum ledakan itu terjadi. Sementara yang lain harus merenggang nyawa karena ulah dari Kang Hyu mematikan itu. Mereka yang tersisa berusaha mendapatkan perahu agar mereka bisa segera keluar dari perairan mematikan ini. Akan tetapi satu-satunya perahu yang tersisa saat ini sedang berada jauh di daratan. Salah satu mahasiswa magang bernama Greg memberanikan diri dan ia mengusulkan untuk berenang mengambil perahu itu. Walaupun ia dilarang oleh yang lain karena hiu ganas itu terus berkeliaran, akan tetapi semangat hidup karena beban PPKM yang masih banyak membuatnya membulatkan tekad untuk berenang. Walaupun Kang Hyu selalu berputar-putar di arah perahu itu, beruntung Greg berhasil mencapai perahu tersebut. Namun masalah tak sampai di sini karena mesin dari perahu itu ternyata telah rusak dan sayangnya lagi Greg tidak mengerti tentang mesin. Ryan yang sedikit paham tentang mekanisme sebuah mesin memberanikan diri berenang untuk membantu Greg. Beruntungnya juga Kang Hyu tidak menyadari hal itu. Singkat cerita, pada saat Greg dan Ryan berusaha untuk menghidupkan perahu tersebut, sebuah ledakan dari laboratorium kembali terjadi. Dan salah satu mahasiswa bernama Ellison yang ketakutan karena ledakan itu berenang untuk menghampiri Ryan dan Greg. Omar yang khawatir pada Ellison juga menyusulnya. Ellison berhasil selamat sementara Omar harus menjadi santapan dari Kang Hyu. Kini perahu itu telah hidup. Namun masalah kembali terjadi karena perahu itu tidak mungkin mendekat ke arah daratan. Karena hal itu akan memicu api dari ledakan akan mengejar perahu itu. Dan jika itu sampai terjadi, usaha mereka untuk bisa keluar dari pulau mematikan ini akan sia-sia saja. Maka dari itu mereka yang tersisa harus berenang di antara hiu mematikan itu agar bisa segera menaiki perahu dan pergi secepatnya. Akan tetapi, Laura harus menerima kenyataan karena menjadi santapan dari Kang Hyu. Sementara Maggie dan Profesor Nelson berhasil menaiki perahu. Dengan secepat mungkin Greg yang menjadi nahkoda menjalankan perahu itu. Sedangkan Kang Hyu terus mengikuti mereka dari arah belakang. Ryan berusaha meminta pertolongan melalui radio yang ada di perahu itu. Dan ia terhubung dengan rombongan nelayan yang dipimpin oleh seseorang bernama Max. Yang pada saat itu sedang berburu di tengah lautan. Sebisa mungkin Ryan meyakinkan Max untuk segera menolongnya. Antara percaya dan tidak, tapi Max berusaha untuk segera mendatangi mereka. Smoking kid. I don't know what you think. You gotta send someone now. Ship. It attacked the station, killed almost everybody. Kembali ke Kang Hyu, di mana saat ini ia berputar arah dan ia menuju ke sebuah kapal pesiar yang dipenuhi dengan rombongan para remaja membagongkan. Dengan asiknya para remaja-remaja itu berpesta pora. Melihat fenomena itu, Profesor Nelson kemudian mengetahui sebuah fakta yang membagongkan di mana biasanya hiu tertarik dengan darah. Berbeda dengan hiu ini di mana ia akan mendekat dengan sesuatu yang menyebabkan lautan menjadi lautan sampah.
Dan hiu ini akan gila ketika mencium bau-bau tersebut. Kang Hiu mulai melakukan aksinya dengan menabrakkan diri ke kapal pesiar ini. Semua orang pun panik, namun tak sampai di sini saja karena Kang Hiu dengan membabi buta terus menabrakkan dirinya ke kapal tersebut. Dan banyak dari para wisatawan yang berjatuhan. Tanpa adanya rasa puas, Kang Hiu memangsa mereka semua. Singkat cerita, rombongan dari Profesor Nelson saat ini sudah mendekati kapal pesiar. Mereka berusaha menolong beberapa orang yang masih selamat, namun sayangnya tidak semua orang bisa dibawa karena perahu yang mereka miliki hanya mampu menampung sekitar 12 orang saja. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba Profesor Nelson pun tewas seketika. Maggie kemudian meminta kepada orang-orang yang tersisa untuk segera pergi dari kapal pesiar yang akan segera tenggelam ini. Karena terbatasnya penumpang di perahu kecil ini, Ryan memutuskan untuk melawan hiu raksasa itu. Sementara yang lain, ia diminta pergi dan segera melarikan diri. Maka dari itu, mari kita saksikan bersama saat-saat Ryan berusaha melawan hiu tersebut dengan menggunakan kapak Wiro Sableng yang akan ia gunakan, guys. Bukannya dapat menghabisi hiu raksasa itu, namun Ryan harus merenggang nyawa. Semua orang histeris melihat kejadian tersebut. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dan segera mencari perlindungan. Hingga tak lama kemudian mereka menemukan sebuah pulau terdekat. Melihat pulau tersebut, mereka merasa punya harapan selamat yang lebih besar. Sementara itu, rombongan Max yang sedang dalam perjalanan kini telah berjumpa dengan si hiu raksasa. Para pasukan Max berusaha untuk menembaki hiu tersebut, akan tetapi kedua pasukan Max harus menjadi korban dari Kang Hiu raksasa. Max dengan menggunakan senjata terus menembaki hiu tersebut. Namun tembakan itu tak membuat hiu itu mati. Karena pelurunya sudah habis, Max mengambil sebuah golok dan berhasil memenggal salah satu kepala dari hiu tersebut. Singkat cerita, mereka pun bahagia karena mengira hiu itu kini telah tewas. Namun apa yang terjadi sungguh di luar nalar logika, di mana hiu itu kembali bangkit dan memangsa Max. Semua orang pun berlari ketakutan dan secara tidak sengaja rombongan ini bertemu dengan satu-satunya wisatawan yang selamat di awal film, guys. Si pria berambut panjang bernama Stanley menanyakan apa yang telah terjadi. Namun ketika melihat ke arah yang lain, ia dikagetkan dengan mayat-mayat yang sudah berserakan. Kali ini mereka benar-benar dalam situasi yang sangat mencekam dan bingung bagaimana cara melawan si hiu raksasa itu. Namun Maggie mengingat sesuatu yang pernah disampaikan oleh Profesor Nelson sebelum ia tewas, di mana hiu raksasa itu hanya tertarik dengan polusi dan sampah-sampah yang berserakan. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk membagi dua kelompok dan dua perahu yang berbeda. Allison bersama para wisatawan, sedangkan Maggie bersama Brad dan Brian. Sementara itu, Kang Hiu yang telah kehilangan satu kepalanya bermutasi dan melahirkan 3 kepala sekaligus. Jika sebelumnya hiu yang mereka hadapi berkepala 3, kali ini mereka akan berhadapan dengan hiu berkepala 5, guys. Walaupun 3 kepalanya masih bocil-bocil, tapi keganasannya justru semakin membabi buta. Dan ia mendekati perahu yang dinaiki oleh Allison dan para wisatawan. Maggie berusaha untuk memberitahu Allison akan kedatangan hiu tersebut. Akan tetapi karena jarak yang tak memungkinkan, Allison dan yang lain tak menyadari hal itu.
hingga sesuatu yang tak diduga terjadi di mana hiu itu melompat dan meledakkan perahu yang dinaiki oleh Allison. Maggie, Greg, dan Brian yang tersisa tidak ada pilihan lain selain melawan hiu tersebut karena jika tidak maka hiu itu akan seterusnya menjadi bencana. Mereka berencana kembali ke Pulau Garbage Patch karena di sana banyak sampah dan yang pasti akan membuat hiu itu semakin gila. Dan jika hiu itu semakin gila maka kelima kepala dari hiu itu akan saling berbenturan. Dengan menggunakan sampah yang ada di kapal, mereka memancing hiu itu untuk mengejar mereka. Rencana itu berjalan dengan mulus sesuai dengan yang mereka inginkan. Hingga tiba-tiba Stanley harus kehilangan salah satu tangannya karena diserang oleh Kang Hiu tersebut. Maggie segera memberikan pertolongan pada Stanley, akan tetapi Stanley punya pilihan lain, di mana ia akan mengorbankan diri dan akan membuka kantong sampah yang pastinya akan membuat hiu itu semakin tak terkendali. Dan jika itu berhasil maka hiu itu akan menghancurkan satu sama lain. Greg berusaha untuk mencegahnya, akan tetapi karena tekad yang sudah bulat dan cicilan yang sudah tak mampu ia bayar, akhirnya Stanley pun melakukan aksinya. Namun sayangnya Stanley harus menjadi santapan dari Kang Hiu. Walaupun demikian usahanya tidak sia-sia karena sampah-sampah yang sebelumnya berserakan berhasil membuat hiu itu semakin gila dan mulai memakan kepalanya satu sama lain. Dan pada akhirnya juga hiu itu pun berhasil dikalahkan. Greg dan Maggie berhasil selamat dan segera mendapatkan pertolongan dari aparat polisi militer yang sedang berpatroli. Pertanyaannya, apakah hiu ini benar-benar telah tewas? Saya juga tidak tahu guys. Karena film ini mempunyai sequel lanjutan. Dan jika kalian ingin sequelnya dibahas silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.